Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Max Charles Kapo STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Haris Jakarta. Sebelum kita masuki ibadah, mari kita siapkan hati bersaat teduh pribadi. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Kita menyanyikan Gita Bakti 243, Kasih Setia Tuhan. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita terambil dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 yang menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Betapa lama ya tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia.
Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti ditulis dalam Mazmur 32, ayat 1 sampai ayat yang kedua, yang menyatakan, dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Melimpah penuh anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti yang ditulis di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang memungkinkan kami kembali untuk kami beribadah walaupun secara online di pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan hadir dan Tuhan kiranya menyapa kami, supaya ketika kami menjalani hidup dan kehidupan kami, khususnya di sepanjang pekan yang baru, kami diberikan bekal oleh firman Tuhan, dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, kami tidak saja mampu untuk mengerti, menghayati, tapi kami mampu juga untuk dapat memberlakukan firman Tuhan dalam panggilan dan pengutusan kami yang Tuhan karuniakan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku.
bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahuduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana bulan pelayanan kesaksian, sebagaimana yang dicanangkan oleh GPIB di setiap bulan Juni, kita memasuki bulan pelayanan kesaksian. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam kerangka bulan pelayanan kesaksian, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita tadi terambil di dalam Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai adalah dambaan kita semua. Damai merupakan harapan kita semua. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan rasa damai. Namun saudara-saudara yang kekasih, rasa damai itu tidak datang dengan begitu saja terwujudkan. Dan damai, saudara-saudara, Allah sangat menghendakinya. Damai harus diakui juga sebagai karunia dan anugerah Allah. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, damai harus diupayakan, harus diperjuangkan oleh manusia itu sendiri. Karena Allah menghendaki perdamaian. Ketika Allah menghendaki perdamaian, maka perdamaian itu, saudara-saudara yang kekasih, tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan, derajat, status sosial, dan jenis kelamin di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
pada kenyataannya, saudara-saudara, damai ini gampang sekali untuk diucapkan, tapi sulit, saudara-saudara yang kekasih, untuk diwujudkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali saudara-saudara timbulnya konflik atau pertikaian karena memang tidak memahami bahwa manusia itu adalah imago Dei. Manusia itu adalah gambar Allah atau citra Allah. Manusia memiliki persamaan derajat, hak dan kewajiban. Laki-laki dan perempuan, saudara-saudara yang kekasih, adalah setara. Manusia itu, saudara-saudara yang kekasih, setara di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belum lama kita dikejutkan dengan demonstrasi yang terjadi, saudara-saudara yang kekasih, di Amerika Serikat. Demo itu, saudara-saudara yang kekasih, terjadi oleh karena salah seorang dari ras kulit hitam yang berdemonstrasi, lalu kemudian saudara-saudara yang kekasih diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat, dan diduga, saudara-saudara yang kekasih, karena seseorang yang bernama George Floyd ini adalah seorang kulit hitam di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ini, saudara-saudara, menyangkut juga kesetaraan. Kesetaraan antara ras kulit putih dan kulit hitam, saudara-saudara yang kekasih, sama semuanya. Derajatnya, hak dan kewajibannya itu sama di mata Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kesetaraan itu juga nampak, saudara-saudara, di dalam Pancasila. Di dalam dasar negara kita, saudara-saudara yang kekasih, Pancasila jelas juga di sana, saudara-saudara, bahwa Pancasila, saudara-saudara, mengatur kehidupan bangsa dan negara kita. Orang-orang yang berada di negeri ini, saudara-saudara yang kekasih, semuanya setara di mata hukum. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya harus diperlakukan sama derajatnya, sama haknya, dan sama juga kewajibannya, saudara-saudara. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun pada kenyataannya, orang terkadang hanya mau dihargai, tapi tidak mau menghargai orang lain. Orang hanya mau menuntut haknya, tetapi tidak mau menghargai hak orang lain. Orang hanya menganggap remeh orang lain. Akibatnya, saudara-saudara yang kekasih, timbullah pertikaian. Timbullah konflik, saudara-saudara, yang dapat mengancam persatuan, tapi juga perdamaian itu sendiri. Baik perdamaian di tengah-tengah keluarga, juga perdamaian di tengah-tengah masyarakat, dan perdamaian di tengah-tengah bangsa dan negara. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru kita baca tadi, saudara-saudara yang kekasih, mengajarkan bahwa Allah menghendaki perdamaian terwujud tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan, status sosial, jenis kelamin, kedudukan,
pribumi dan non-pribumi di dalamnya. Pertemuan Yakub dan Laban di pegunungan Gilead sesungguhnya terjadi bukan secara kebetulan, tetapi memang diatur dan direncanakan Tuhan. Tentu dengan maksud atau tujuan supaya kedua orang tersebut berdamai, saudara-saudara. Yakub yang adalah mantu daripada Laban. Dan Laban, saudara-saudara yang kekasih, adalah mertua daripada Yakub. Saudara-saudara yang kekasih, antara mantu dan mertua ini, saudara-saudara yang kekasih, sebelumnya seringkali, saudara-saudara, terjadi perselisihan di dalamnya. Yang satu, saudara-saudara yang kekasih, sangat licik. Yang satu lagi, saudara-saudara, cerdik. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, seringkali mereka saling menyakiti di dalamnya. Padahal mereka adalah mantu dan mertua. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan senang perdamaian. Dan Tuhan menghendaki agar umat manusia itu hidup dalam perdamaian. Manusia sebagai mitra Allah harus mengupayakan dan memperjuangkan perdamaian tersebut. Dan sebagai orang percaya, saudara-saudara yang kekasih, harusnya kita menjadi role model. Artinya, saudara-saudara orang percaya harus hidup saling menghargai, saling mengasihi sesama manusia tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan, derajat, status sosial, jenis kelamin di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya harus menyingkirkan sikap egois dan mementingkan diri sendiri, serta memiliki sikap rendah hati. Karena itu, perlu saudara-saudara yang kekasih, antara Yakub dan Laban diadakan perjanjian damai. Dan perjanjian damai ini, saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana yang diceritakan dalam firman Tuhan tadi, dilakukan di pegunungan Gilead. Dan perjanjian ini, saudara-saudara, tentu dimaksud supaya jangan salah satunya ingkar janji di dalamnya. Perjanjian itu, saudara-saudara yang kekasih, bisa terwujud kalau masing-masing tidak mengeraskan hati dan tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau salah satu saudara-saudara yang kekasih egois, mengeraskan hati, mementingkan diri, tentu perjanjian itu, saudara-saudara yang kekasih, tidak akan terlaksana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjanjian ini, saudara-saudara yang kekasih, secara sepintas sepertinya adalah inisiatif dari Laban. Tapi sesungguhnya, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan cerita sebelumnya, saudara-saudara, bahwa sebenarnya perjanjian damai ini, saudara-saudara, diinisiatifin oleh Tuhan Allah sendiri. Karena Tuhan Allah, saudara-saudara yang kekasih, menginginkan perdamaian, menginginkan kedamaian, saudara-saudara, di antara kedua orang tersebut, Laban dan Yakub. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, dalam perjanjian itu Allah lah yang menjadi penjaga, pengawal, dan sekaligus Allah sebagai saksi. Dan dibuat juga, saudara-saudara yang kekasih, supaya ini menjadi kenangan, maka dibuatlah satu tugu atau satu monumen di pegunungan Gilead tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Yakub dan Laban, saudara-saudara, pada akhirnya bersedia untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Sebab, saudara-saudara yang kekasih, bagi Laban sebagai seorang mertua yang mempunyai anak, saudara-saudara yang kekasih, Rahel dan Lea, tentu saudara-saudara yang kekasih, dia tidak mengharapkan Yakub kemudian mempermainkan anak-anaknya, termasuk juga cucu-cucunya kelak. Laban sangat mengharapkan supaya Yakub menjadi suami dan menjadi ayah yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perdamaian harus diwujudkan, terutama saudara-saudara yang kekasih di tengah-tengah keluarga. Cerita tadi saudara-saudara Yakub dan Laban tersebut adalah cerita tentang keluarga antara anak mantu dan mertua tadi, saudara-saudara yang kekasih, yang mengadakan perjanjian damai yang disaksikan oleh Allah. Dan Allah lah yang mengambil inisiatif. Karena Allah menginginkan kedamaian, saudara-saudara. Dan perdamaian ini, saudara-saudara yang kekasih, terjadi dalam satu keluarga. Keluarga Yakub atau keluarga Laban di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, saudara-saudara yang kekasih, harus benar-benar diwujud nyatakan. Karena Allah sendiri, saudara-saudara yang kekasih, antara laki-laki dan perempuan, dia tempatkan setara, walaupun fungsinya, saudara-saudara yang kekasih, tugas-tugas mereka yang berbeda di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat cerita keluarga Yakub atau keluarga Laban ini, saudara-saudara yang kekasih, diperlihatkan di sini bahwa perdamaian pertama-tama itu diwujudkan di dalam keluarga, saudara-saudara. Diwujudkan dalam keluarga Yakub atau dalam keluarga Laban. Mereka sangat berharap, saudara-saudara yang kekasih, atau Tuhan Allah mengharapkan agar Yakub benar-benar menjadi suami yang benar-benar tidak mempermainkan istri, termasuk juga tentunya saudara-saudara yang kekasih, agar anak kekasih Rahel dan Lea benar-benar menjadi seorang istri, menjadi penolong yang sepadan bagi sang suami di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan saja saudara-saudara hubungan antara suami dan istri, tapi sekaligus saudara-saudara yang kekasih, dalam teks bacaan kita ini terkandung juga bahwa bagaimana di dalam rumah tangga itu, saudara-saudara yang kekasih, terjadi kedamaian bukan hanya suami dan istri, tapi kedamaian antara orang tua dan anak juga di dalamnya. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, wabah pandemi COVID-19 ini memaksa kita, saudara-saudara, mau tidak mau untuk berkumpul. Untuk berkumpul di dalam rumah, saudara-saudara. Karena mengharuskan kita juga, sebagaimana anjuran pemerintah, untuk stay at home. Untuk kita bekerja di rumah, untuk kita belajar di rumah, untuk kita beribadah di rumah, saudara-saudara yang kekasih. Jadi, adanya pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara yang kekasih, juga merupakan satu momentum, merupakan satu peluang untuk kita menata kembali, saudara-saudara yang kekasih, bahtera rumah tangga kita. Supaya bahtera rumah tangga kita itu, saudara-saudara yang kekasih, melahirkan kedamaian di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga milenial sekarang, saudara-saudara yang kekasih,
karena persaingan, karena kompetisi hidup, karena tuntutan hidup, saudara-saudara yang kekasih, suami dan istri bekerja. Suami dan istri, saudara-saudara yang kekasih, mencari nafkah di dalamnya. Dan apa akibatnya, saudara-saudara yang kekasih? Di satu sisi, secara ekonomi mereka terselamatkan. Tapi ada yang hilang, saudara-saudara yang kekasih, yang dapat memicu saudara-saudara yang kekasih ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Karena kurangnya, saudara-saudara, pertemuan secara tatap muka di dalamnya, baik antara suami istri maupun orang tua dan anak. Dan ini, saudara-saudara yang kekasih, seringkali memicu saudara-saudara terjadinya pertikaian, terjadinya konflik di dalam. Karena hubungan yang tidak begitu intens, ketika tidak terjadi pertemuan yang intens dalam tatap muka di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya hubungan suami istri, saudara-saudara, tapi juga hubungan antara orang tua dan anak. Keluarga milenial ini, saudara-saudara, seringkali saudara-saudara yang kekasih tidak dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan anak oleh karena waktu yang memisahkan mereka di dalamnya. Ketika ayah dan ibu pulang kantor, anak-anak sudah tertidur. Lalu ketika anak-anak bangun pagi, saudara-saudara yang kekasih, ayah dan ibunya sudah pergi ke kantor. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suasana kedamaian itu, saudara-saudara yang kekasih, nampaknya hilang di dalamnya. Karena tidak pernah, saudara-saudara yang kekasih, terjadi satu keluarga yang utuh di dalamnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat cerita tentang keluarga cemara. Sinetron yang pernah sangat kita gemari, saudara-saudara yang kekasih, yang menceritakan bagaimana, saudara-saudara yang kekasih, rumah tangga adalah harta yang sangat tidak terhingga di dalamnya. Rumah tangga, saudara-saudara yang kekasih, adalah tempat di mana kita bisa merasakan cinta kasih dan damai sejahtera Allah yang bisa diwujudkan di tengah-tengah bahtera rumah tangga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya atau keluarga orang percaya, saudara-saudara yang kekasih, merupakan mempunyai tanggung jawab juga di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Saudara-saudara, kalau ingin membangun bangsa yang penuh dengan kedamaian, saudara-saudara yang kekasih, maka harus mulai dulu dari rumah tangga. Dari rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, saudara-saudara, maka dia akan melebar menjadi masyarakat yang dapat mencerminkan kedamaian. Tapi sekaligus, saudara-saudara yang kekasih, masyarakat yang damai akan menjadi lebih luas lagi, menjadi bangsa yang damai di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang yang percaya, kita menempatkan saudara-saudara yang kekasih, kedamaian itu di atas segala-galanya. Dan tentu hal itu, saudara-saudara yang kekasih, kita harus memperhatikan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, adalah kesetaraan saudara-saudara. Harus benar-benar kita wujud nyatakan juga dalam kehidupan beriman kita. Karena Allah menciptakan kita, saudara-saudara, sederajat, sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kita menempatkan kesetaraan ini, saudara-saudara yang kekasih, maka tidak ada lagi perasaan egois atau mementingkan diri kita sendiri. Tapi yang ada adalah kerendahan hati di dalamnya. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara yang kekasih,
perdamaian yang kita harapkan dan dambakan itu dapat terwujudkan di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan solois pujian yang akan dipersembahkan oleh Saudara Petra Patipiloi. Di dalam hidup kami sebagai umat-Mu, Tuhan, padamkan setiap amarah agar kami sesuai kehendak-Mu. Tuhan, berilah kami hati yang mau memaafkan dan saling mengasihi. Sembuhkan hati kami rindu menyatu sebagai satu keluarga Tuhan. Tuhan, ajarkan kasih yang sejati. Ampuni kami Tuhan yang keraskan diri. Tuhan, berilah kami hati yang mau memaafkan dan saling mengasihi. Sembuhkan hati kami rindu menyatu sebagai satu keluarga. Tuhan, berilah kami hati yang mau memaafkan dan saling mengasihi. Sembuhkan hati kami rindu menyatu sebagai satu keluarga Tuhan. Sebagai satu keluarga Tuhan. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun
Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Bersama semua orang percaya di segala waktu di tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan kembali umat-Mu boleh beribadah walaupun secara online. Kami tidak bertatap muka dan kami tidak berada di rumah-Mu yang kudus, gereja-Mu yang kudus ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, lewat teknologi kami boleh beribadah walaupun umat berada di rumah. Tapi biarlah Tuhan, ibadah ini juga berkenan bagi kemuliaan Tuhan, dan umat diberikan penguatan, penghiburan, pencerahan melalui pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan mencintai kedamaian. Karena itu Bapa di surga, kami harus menjauhkan daripada pertikaian dan konflik. Kami harus menyadari bahwa kami adalah makhluk ciptaan Tuhan, secitra dengan Tuhan Allah. Dengan demikian kami memiliki persamaan derajat, hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kemanusiaan di dalam kehidupan kami. Kami sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada yang tidak lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah di dalamnya. Karena itu Bapa di surga, ajar kami menghargai orang lain, ajar kami tidak menuntut orang lain. Ajar kami Bapa di surga untuk mengasihi orang lain. Ajar kami untuk tidak egois, tidak mementingkan diri, tidak mengeraskan hati. Tuhan tolong Bapa di surga, jauhkan semuanya itu supaya kami dapat menjadi role model sebagai mitra Allah di tengah-tengah dunia ciptaan. Kami menjadi alat dalam perdamaian di mana saja Tuhan menempatkan kami Bapa di surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa dalam Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar ini sungguh dapat kami wujud nyatakan baik di tengah-tengah rumah tangga kami Tuhan, agar kami juga menjadikan rumah tangga kami tempat persemaian damai sejahtera dalam hubungan suami istri, orang tua, anak di dalamnya. Dan Tuhan menjadi alat kesaksian rumah tangga orang percaya bagi lingkungan sekitar, agar lewat rumah tangga orang percaya nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga pemulihan kondisi dunia yang Kau tahu Bapa di surga, wabah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini vaksinnya belum ditemukan. Telah banyak jatuh korban Bapa di surga, kami mohon Tuhan Engkau halau COVID-19 ini.
Dan biarlah Tuhan vaksin dapat ditemukan, sehingga Tuhan Bapa di surga, mereka-mereka yang terpapar oleh COVID-19 ini dapat disembuhkan Bapa di surga. Kami menyerahkan dalam tangan khususnya bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan tolong Bapa di surga, berikanlah kekuatan, kemampuan, semangat khususnya bagi para medis Bapa di surga, agar mereka benar-benar Bapa di surga mempersembahkan yang terbaik, berjuang sekuat tenaga untuk dapat kiranya Bapa di surga, mereka-mereka yang terpapar COVID-19 dapat terpulihkan oleh karena perjuangan dari para medis di dalamnya. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa mereka-mereka yang saat ini berada di ruang isolasi. Tuhan tolong kiranya, biarlah imunitas mereka kuat karena imanitas mereka yang kuat juga di dalamnya. Tuhan memberkati Bapa dalam Yesus Kristus, mereka-mereka yang ditinggalkan oleh saudara-saudara mereka yang karena terinfeksi COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan kekuatan dan penghiburan Tuhan berikan kepada mereka-mereka yang telah mendahului karena terinfeksi COVID-19. Tuhan kiranya menguatkan mereka Bapa di surga. Kami berdoa Bapa dalam Yesus Kristus juga untuk para dermawan. Tuhan tolong berkati Bapa di surga. Biarlah Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada rasa untuk berbagi, ada rasa kepedulian Bapa di surga, khususnya bagi orang-orang percaya, agar mereka melihat sesama mereka juga yang menderita, yang kekurangan. Tuhan tolong Bapa di surga, agar sebagaimana kasih Kristus, biarlah kami juga Tuhan terpanggil untuk dapat kiranya menolong sesama kami yang dalam kesulitan-kesulitan ekonomi mereka. Tuhan tolong ajar kami berbagi, bukan saja di saat kami memiliki berkat-berkat yang banyak, tapi apapun keberadaan kami terpanggil juga Tuhan untuk juga ikut meringankan beban saudara-saudara kekasih kami yang kesulitan secara ekonomi. Tuhan berkati juga Bapa di surga, mereka-mereka yang kehilangan mata pencarian mereka karena COVID-19 ini. Bapa di surga, Engkau alirkan berkat-Mu dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan dapat memakai juga gereja dan orang percaya untuk kekasih-kekasih kami tersebut. Kami berdoa Bapa di surga, juga untuk tugas dan panggilan pengutusan bagi gereja GBB Karis. Tuhan tolong mampukan kami Tuhan, agar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, pelayan-pelayan Tuhan Bapa di surga, di dalam gereja-Mu tetap semangat melayani walaupun secara online. Dan biarlah pelayanan itu menguatkan jemaat Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga, kekasih-kekasih kami Bapak Benadus Geo, Bapak Yanca Bursape, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kesakitan mereka, dan biarlah mereka boleh Tuhan pulihkan Bapa di surga. Kami menyerahkan jamahan tangan Tuhan untuk kekasih-kekasih kami ini. Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berbahagia sepanjang pekan ke depan ini Bapa. Biarlah Tuhan memberkati mereka-mereka yang berbahagia karena pertambahan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan dari tanggal 15 sampai tanggal 20. Tuhan sukacita mereka Tuhan sempurnakan. Lalu Tuhan berjalanlah bersama mereka. Tuhan kiranya menguatkan mereka, menuntun mereka, dan berikan mereka semangat supaya mereka Bapa di surga dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan Allah dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan yang stay at home di rumah, bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Bapa di surga, biarlah mereka juga mempunyai perilaku hidup sehat, hidup bersih Bapa di surga, supaya dengan demikian Tuhan mereka dijauhkan dari paparan
virus COVID-19. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Kami menyerahkan agar kiranya Tuhan, jemaat Tuhan dijauhkan dari paparan COVID-19. Bungkus dengan darah Tuhan, dengan Roh Kudus, agar jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, tapi benar-benar mereka Tuhan mengandalkan Tuhan, tapi juga mengandalkan protokol kesehatan, sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan berolahraga. Serta mereka Bapa di surga tidak keluar kalau tidak hal-hal yang perlu keluar rumah. Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan Bapa di surga, agar mereka tetap dalam kondisi sehat, dan Tuhan memberkati ekonomi jemaat Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak jemaat Tuhan Bapa di surga yang kesulitan secara ekonomi. Biar aliran berkat-Mu Tuhan Engkau berikan dengan cara Tuhan sendiri. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan di masa transisi PSBB ini Bapa di surga ke arah new normal Bapa di surga, kenormalan baru. Bapa, kami mohon kiranya Engkau persiapkan juga jemaat-Mu GPIB Karis, kesiapan majelis jemaat untuk mempersiapkan Bapa di surga peribadatan secara bertahap, khususnya ibadah hari Minggu. Bapa, Tuhan, kesiapan majelis jemaat kiranya semua perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam rangka protokoler kesehatan boleh kami penuhi, dan jemaat juga memiliki kesadaran Bapa di surga. Kesadaran pentingnya kesehatan Bapa di surga, pentingnya menjaga jarak di dalamnya. Tuhan, tolong Bapa di surga, ketika kami merancangkan untuk pembukaan ibadah minggu di bulan Juli mendatang, Bapa, Tuhan tolong agar Tuhan bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar gedung gereja ini Tuhan tidak terkontaminasi dengan virus COVID-19. Dan jemaat yang hadir juga Bapa di surga tidak juga terpapar COVID-19. Dan kami mohon kiranya Tuhan Bapa di surga, kami benar-benar Tuhan menjaga Bapa di surga. Tuhan, kami memperhatikan protokol kesehatan supaya umat-Mu yang beribadah tidak terpapar COVID-19. Kami menyerahkan Tuhan Bapa di surga kesiapan jemaat-Mu ini Tuhan untuk memulai ibadah hari Minggu di bulan Juli ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong Bapa, biarlah kami melakukan juga secara bertahap semua peribadatan, tapi dimulai terlebih dahulu Bapa di surga dengan ibadah Minggu yang kami harus upayakan selama fase kurang lebih 1 bulan, sampai kemudian kami harus bertahap selanjutnya untuk ibadah-ibadah yang lain. Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga peribadatan untuk memasuki new normal ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk jemaat GPIB Karis. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga untuk anak yatim piatu, janda, duda-duda dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka, karena mereka berjuang sebatang kara di tengah jemaat Tuhan itu di mana saja berada. Biarlah Tuhan juga berjalan dan memberikan kecukupan berkat bagi saudara-saudara kekasih kami tersebut. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma 12 bait yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum kantong kolektor dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 365B, bait pertama dan kedua. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu, diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Jemaat, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan doa secara berbalasan. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah kami telah menerima segala dan baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dipakai dalam pelayanan dan menghadirkan damai-Mu.
Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Majelis Jemaat bersama seluruh warga GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta menyampaikan rasa terima kasih atas pelayanan dari Pendeta Mark Salescapo, organis dan pemandu lagu, serta petugas multimedia dalam pelaksanaan ibadah online ini. Kiranya kuasa Allah menyempurnakan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan di sepanjang tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020. Semoga berkat Allah melimpah di dalam kehidupan jemaat yang berulang tahun. Mengacu pada ketentuan pemerintah yang masih menetapkan PSBB, untuk itu di masa pandemi ini kami akan tetap mengadakan ibadah online dengan jadwal sebagai berikut. Rencana ibadah minggu akan dilaksanakan kembali Minggu 5 Juli 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan. Keterangan atau penjelasan lengkap tentang hal ini akan dicantumkan dalam warta jemaat dalam bentuk PDF. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih atas perhatian. Umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun,
Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat yang bertugas bersama dengan seluruh perangkat ibadah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.